Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkumpulan yang baik, perkumpulan yang siapa hadir dalam perkumpulan tersebut maka namanya akan disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang istiqamah sesuai dengan nama masjid ini. Dan kita berharap berkah perkumpulan ini, berkah majlis ini tidak kita keluar kecuali telah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini juga jadi ubat yang sakit mudah-mudahan waras berkat ngaji, disembuhkan oleh Allah penyakit zahir maupun yang batin, dan ditambah-tambahkan oleh Allah nikmatnya kepada kita, dipermudah segala urusan kita, diselesaikan permasalahan hidup kita, panjang umur, dalam taat, dalam sehat, dalam afiat, rezeki lancar. Kamu kapan rezeki paling kuat, amin. Dan sisa umur kita dijadikan oleh Allah berkah, dan akhirnya wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa sudah lebih dari separuh perjalanan bulan Rajab kita lalui. Malam ini kita sudah masuk malam ke-18. Tak berasa. Makanya aku gol ngomong, jangan leko. Jangan leko. Waktu ini tak berasa. Kalau kecil, rugi kita. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, kepalangan melanjutkan yang kemari. Cerita apa? Anak belis yang Milan. Kami tak tahu ni. Tak datang. Anak belis tu kan Milan je kita kemari dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama namanya Khinzib. Khinzib. Tugas Khinzib ini kemarin sudah kita jelaskan, dia muat orang yang lagi semayang itu jadi was-was, lupa rokaan segala macam. Khinzib. Ada lagi yang nomor 2, walhan, wa huwal muwaswisu fit thahar. Dia adalah yang membisikkan was-was bagi orang yang bersuci. Apa batal, rasa lalu cak rasa batal, itu walhan. Khinzib, walhan. Nah sekarang kita masuk yang ketiga. Wathalithu, yang ketiga, zallanbur. Zallanbur itu nama anak belis. Zallanbur.
Yang apa? Tugas Zallan Bur wa huwa fi kulli suqin. Dia bertugas fi kulli suq, di setiap pasar. Nah, ikut setan nunggu kalangan. Anak belis yang nunggu kalangan itu namanya Zallan Bur. Maka kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, ibu-ibu yang galak ke kalangan, ada zikirnya masuk pasar itu, agar do terkena oleh Zallan Bur. Kita diajarkan kalau nak masuk pasar, kalau nak ke kalangan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu. Ibu-ibu galak, tak tahu orang jantan galak ke kalangan. Iya, kayak gini dia. Jarang tapi orang jantan ke kalangan, jarang. Padahal yang bagusnya Bu, mana nurutkan orang jantan ke kalangan. Ya mana nurutkan nih, orang Tina tuh mantap di rumah. Di antara hikmahnya ngapa agar tahu dirego. Tahu barang iklan naik. Ika tahu ngenjuk tuh sekian wak kami. Apa nafis bisa heran. Tak tahu benar lah naik galon. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allah wahdah. Allah yang Maha Esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Allah yuhyi, yang maha menghidupkan, wa yumit, yang maha mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dan dia maha hidup tak pernah mati, tak akan mati. Wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, di tangan Allah lah segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Baca itu kalau nak masuk pasar, kalau nak ke kalangan, agar do terkena oleh Zallan Bur tadi. Karena pasar ini, Bapak Ibu rahimakumullah, disebut oleh baginda Nabi SAW, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masajiduha. Masjid-masjid yang ada di dunia ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka alhamdulillah termasuk ke masjid ikan, termasuk ke tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami teringat apa yang pernah disampaikan oleh guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab. Kata beliau, yang berat nak ke masjid tu lu galak-galak merenung. Uji beliau. Kenapa? Sebab kata beliau, sebenarnya bukan orang itu tak galak ke masjid. Masjid tu tak nak dimasukinya. Masjid tu tak nak dimasukinya. Jadi ada orang-orang yang mahrum, diharamkan, terhalang dari melakukan kebaikan-kebaikan. Dia berpikir dia yang tak nak ke masjid. Ternyata masjid tu tak nak dimasukinya. Maka alhamdulillah kita yang termasuk ikan dah ndaklah masjid tu. Agam didirikan. Buktinya datang, dipilih oleh Allah, dihadirkan oleh Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha, kata Nabi. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid. Wa ab'adul bilad ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, aswaquha. Pasar-pasarnya, kalangan. Kalangan itu jadi Bapak Ibu tempat yang paling dimurkai oleh Allah. Maka ibu-ibu apa ke kalangan itu janganlah mau gini. Yang dicari dapat baliklah cepat. Jangan bak nak ngabir ke situ, nak ngabir ke situ. Ada Zallan Bur tadi, terkenal kayak gitu. Yang apa gawe Zallan Bur nih di pasar itu? Yuzinu lil bai'in, dia bakal menghias bagi orang yang berjual beli itu. Oh, dibagus-baguskannya, dihiasinya. Al-laghwa wal halif al kadhib. Al-laghwa omong kosong, wal halif al kadhib sumpah palsu.
banyak pemohong, yang berjualan pemohong. Wa madhas sil'ah, memuji-muji barang dagangannya, padahal apa yang dia omongkan tak sesuai dengan keadaan barang. Wa tatfifal kail wal mizan, ngurangi takaran dan timbangan, gawe di pasar tuh. Maka pasar itu kemudian menjadi tempat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama setan yang ada di pasar? Zallanbur. Kemudian setan yang keempat, warabi' al-a'war, namanya A'war. A'war itu anak setan nomor 4, anak belis nomor 4. Apa tugasnya? Wa huwa syaitanuz zina. Nah, itulah setan yang menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan zina. Jadi gawe A'war ini, Bapak Ibu, yanfahu fi ahlilir rajul. Dia ngembus-ngembus. Di mana? Fi ahlilir rajul, di saluran kencing orang jantan. Itu diembus-embusnya oleh A'war ini. Dan juga wa'ajizil mar'ah. Tak maaf ya, bukan ngomong jorok ini. Dan juga dia niup-niup wa'ajizil mar'ah, bagian pantat wanita. Ini gawe A'war. Wa huwa syaitanuz zina, setan zina. Wal khamis, yang kelima, al-wasnan. Wasnan, nama anak iblis nomor 5, wasnan. Wa huwa syaitanun naum, ikola setan tidur. Nah, kalau buat tekan tuh. Yuthqilur ra'sa, membuat kepala jadi berat, wal ajfan, kelopak mata jadi berat. Dari apa? Anil qiyami ila shalah, dari mayang tuh nak tekan tuh aja. Maka Bapak Ibu, aman orang jantan kau rasa tahu persis. Apa Jumat? Bah, nak tekan tuh. Kena tuh khotib tadi lama tak udah ngomong tadi berputar-putar. Suara wading pula kena tuh. Oh, tekan tuh jamaah. Cuma tekan tuh di masjid itu Bapak Ibu. Dibalik kan, apa balik? Ditiduk-tiduk kan, tak nak. Tak nak. Ngapa? Rupanya gawe wasnan tadi. Apa orang ibadat dan ngaji dan mayang dibuatnya nak tertidur aja. Jadi ada dulu orang hari kiai, dia kelalamu tak baca tidur. Penyakit apa coba tak nak tidur? Lah berubat masih saro. Jadi galak tertidur tuh sebenarnya di satu sisi nikmat juga. Mudah tertidur. Ada orang nak tidur saro. Akhirnya ngari kiai berubat. Pak mana aku ikut Pak saro nak tidur. Uji kiai ada ubatnya. Kelamu aja aku ada pengajian hadir. Dia kok bingung. Dia nak minta obat tidur disuruh ngaji, tapi dia percaya kan kiai tak kena nak bohong. Datang ngaji. Apa ngaji? Kiai itu baru assalamualaikum lah berkeruh. Kau paten obat. Ngapa? A'war tadi. Gawe A'war. Jadi apa nak ibadat ikut nak tertidur aja, wa yuqizu ilal qabih, wa yuqizu ilal qabih. Tapi apa nak gawe jahat, mencelang mata, segar. Wa yuqizu ilal qabih. Itulah gawe wasnan. Yang keenam, Bapak Ibu rahimakumullah, wasadisu tabrun. Anak iblis nomor 6 namanya tabar. Wa huwa ismu syaitanil musibah. Nah, itulah syaitan yang hadir ketika manusia kena musibah. Yuzayyinus siyaha walutamal hududi. Dia muat orang yang kena musibah tu nak meratap, sehingga kesannya tak ridho dengan takdir Allah. Nah, itulah kenapa orang betina tu tak ada tak jadi, tak ada disuruh ngantarkan mayit ke kuburan.
Ngapa takut baik lah kayak gini? Ada yang nyium, ada yang meratap, cuma ikan yang keker. Ya bukan pakai mini tank batu. Mandi dusun kita alhamdulillah aman. Tapi bapak ibu aku berapa kali pergi orang meninggal, ngantarkan orang mati di beberapa dusun. Yang tino ikan milu ngantar. Olo jikun yang keker. Satu itu, kedua pun nak mandikan orang mati, yang keker tulen dia nak mandikan. Tak boleh. Yang ada di parak mayit itu, yang naruh hubungan mahram, yang naruh kepentingan. Ini tak naruh, tak usah nak marah, nak apa? Iko orang ngubur kan nak marah. Kau ya tak madanya nak merekam. Orang dah ngubur kan tu, nak mainkan HP, nak merekam, itu tak masuk itu. Macam-macam. Ini ada setan yang galak muat manusia ni meratap dengan musibahnya. Akhirnya tak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama syaitan itu? Itulah Tabar. Yang ketujuh, wasabi' Dasim. Dasim. Wa huwa ismu syaitanit ta'am, dan itulah nama syaitan ta'am, makanan. Jadi gawenya ikan yakulu ma'al insan. Milu kita makan. Siapa yang dimiluinya itu? Orang yang makan dah berdoa. Itu setan milu makan. Maka setan tubuh senang nih dengan orang makan tak berdoa, apa dia gemuk, sehat. Jadi di rumah kita, misal kita nak melihat setan yang gemuk-gemuk apa kurus-kurus, nah ukur kita, apa makan berdoa dah. Apa dah berdoa positif, gemuk-gemuk sehat setan rumah. Dia milu makan. Wa yadkhulul manzil illam yusammi 'inda ta'amihi wa dukhulihi, dan dia milu masuk ke rumah. Milu masuk ke rumah. Ketika kita masuk ke rumah itu tak ada mengucapkan salam, tak ada berdoa. Jadi agar setan tadi dong ngiringkan kita masuk rumah, apa nak masuk rumah tu ngucap salam, berdoa. Bahkan kita dianjurkan walaupun diam seorang di rumah, diam seorang misal, tak naruh kanco, dia orang nunggu rumah tu. Masuk ke rumah itu tetap sunnah ngucap salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nak makan berbismillah, kemudian wa yanamu 'alal firash. Milu tidur di kasur. Milu tidur di kasur. Itu gawe dasim. Makanya kita diajarkan oleh Nabi sebelum berhubungan suami istri itu berdoa, minta perlindungan dari setan. Ada dasimnya. Wa yalbasu thiyaba illam takun matwiyatan. Dan dianya iko makai baju kita, pakaian kita di rumah itu illam takun matwiyatan, seandainya pakaian itu tidak dilipat. Misal galak ngapar-ngaparkan pakaian tak ada dilipati, itu dipakainya oleh dasim. Jadi sepakaian dengan dasim. Maka nak rapi di rumah tuh baju jangan terkapar-kapar, dilipati. Bahkan kita diajarkan doa ketika meletakkan pakaian. Habis kita berpakaian, nak meletakkan pakaian, baca Bismillah la ilaha illahu. Bismillah la ilaha illahu. Agar baju kita tadi ndak dipakai oleh dasim. Waqila, dan dikatakan bahwa innahu yas'a fi itharatil khisami baina zawjain liyafruqa bainahuma. Termasuk tugas dasim ini muat orang dua laki bini jadi sara. Maka jangan sampai di rumah kita ada dasim ini. Apa ada dasim di rumah panas Bapak Ibu, nak berbalah aja. Masalah kecil jadi besar. Ini dasim. Dasim itu senang nian, muat orang dua laki bini jadi bebala, apalagi sampai sara. Itu gawe dasim. Yang kedelapan, wathamin matun. Namanya matun.
Siapa itu matun dan apa tugasnya? Wa huwa sahibul akhbaril kadzibah. Iko tukang nyebar omongan pengiyu. Oh, hari-hari nyala nih orang hobi. Ada orang hobi model itu. Oh, uluk gawe nyurung, nyala nih orang nyebarkan omongan bohong. Yulkiha ala alsinatan nas, dia lemparkan omongan itu ke lisan-lisan manusia. Tsumma la yujadulha aslun, padahal omongan itu apa yang disebarkannya itu tak jelas asalnya. Apa ionian, apa tak ada. Nah itu gawe siapa? Matun. Anak iblis nomor 8. Nah yang terakhir, habis itu kita melanjutkan pembahasan. Watasi yang ke-9, al-abiyad. Al-abiyad. Tugas abiyad ini, dia ngodai para nabi dan para wali. Nabi juga digoda. Abiyad. Nama kok abiyad iko kelasnya agak tinggi. Mainannya nabi. Yang digodanya nabi wal auliya, para wali. Cuma dijelaskan ammal anbiya fasalimu minhu. Tapi para anbiya mereka selamat, pasti selamat dari abiyad ini. Tak ada tergoda. Ya nabi takkan temilu. Wa ammal auliya, adapun para wali untuk selamat dari gangguan abiyad ini, fahum mujahiduna lahu, faman salimahullahu salimah. Mereka mesti melakukan mujahadah para wali, nak berusaha nian, nak bersungguh-sungguh, agar apa? Agar tak ada terkena bujuk rayuan abiyad. Faman salimahullah salimah. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah maka bakal selamat. Nah itulah nama anak-anak iblis yang 9 itu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin kita masih di dalam faslun fi adabil istiqazi minan naum. Fasal yang membicarakan tentang adab-adab bangun dari tidur. Nah kemarilah kita jelaskan, usahakan bersungguh-sungguhlah agar pacak jago belum subuh. Kemarilah kita ceritakan juga bagaimana setan itu apa kita nak tidur di kebatnya kalau kita dengan 3 kebatan, dan bagaimana caranya agar terlepas dari 3 kebatan itu. Dan juga dilanjutkan di sini, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Nah barang siapa yang biasa jago sebelum subuh, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka dia masuk waktu pagi itu dalam keadaan bersemangat, tayyiban nafsi, lagi jiwanya baik, segar. Orang yang biasa jago sebelum subuh tu semangat tu lain, tertuju nak begawe, nak ngapu hari itu, naruh gairah, semangat tu besar, dia bersemangat, tayyiban nafsi, dan juga baik jiwanya. Cuma orang yang galak kesiangan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Orang yang tak pacak jago sebelum subuh atau dia jago kesiangan, maka khabithan nafsi, jiwanya jadi buruk, dan kaslana, dia akan jadi orang yang malas. Orang yang galak jago kesiangan tu rungok, galau gawe tak bergairah, begawe lesu, pikiran kusut. Maka kita dilarang Bapak Ibu rahimakumullah, tidur sudah asar, tidur sudah subuh. Siapa kepengen gila, uluk lama-lama tidur sudah asar. Amalkan istiqomah, melaju itu, melaju. Jadi ada budak pernah dengar kiai ceramah, tak jadi tidur sudah asar tuh. Dia kata agam, uji juga aku kapan lalu tidak sudah asar kan? Tak ada, maksud dia tuh, nak ngilau, melayau, tiba-tiba basing hari dia nih, masih dilakoninya, tidur itu dia nak buktikan, ditidur-tidur begini, tiap budak asar nak tidur, asallah berapa lama, digarinya kiai tadi, dia nak buktikan dia kenapa, hari-hari tidur sudah asar, normal-normal baik sehat.
Ngari kiai tadi tengah dalu pecah. Netek rumah tadi. Nak ngenjuk tahu kena masih sehat. Hari-hari tidur sudah asar tercengek kiai tadi. Ngapa? Ujo bak mano dikata sehat. Bertamu rumah orang tengah dalu. Bertamu ke rumah orang tuh tengah dalu. Netek tadi. Nak ngenjuk tahu dia tuh sehat. Tak ada laju ngilo. Leman tidur sudah asar tadi. Udah tuh dia direnam kenya yo ni nya je langi lo telah mulai. Lamu mulai. Bertamu ke rumah orang tengah dalu pecah. Mantap ada langi lo. Dan juga siapa yang pengen buntu terus malam-malam tidur sudah subuh. Oh, itu mujarab, itu nak buntu. Paten. Maka siapa yang biasa jago sebelum subuh, jiwanya akan segar dan penuh semangat. Faqul inda dzalik, dan ucapkanlah ketika bangun dari tidur, kata Imam Ghazali, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, Allah yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Jadi berangkat dari tidur tuh Bapak Ibu sama baik jago dari mati. Tidur tuh mati kecil. Mati kecil. Maka kita baik itu jago tuh alhamdulillah dam tuh masih hidup. Masih hidup. Maka baginda Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara kita nak tidur itu, adab-adab nak tidur itu. Kita disuruh berwudu, hati kau ni dibersihkan dulu. Ngapa khawatir kalau tidur tu tidur melaju. Nah pernah tak ada Bapak Ibu kita tuh pikir dengan tidur kan jar tak jago lagi melaju misalnya. Nama kau berwudu, istighfar dulu, naruh benci dengan orang dibersihkan dulu hati sebelum tidur itu. Ngapa tadi khawatir tidur tu tidur laju. Nah, maka itu jago berangkat bersyukur alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Allah telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya tuh apa masih dihidupkan oleh Allah, masih ada kesempatan nak ibadah. Kita kan disuruh nambahi bekal Bapak Ibu, nambahi bawaan. Artinya masih kodak mana nambahi bawaan. Disuruh nyari bawaan. Tetuju naruh dosa, pacak bertobat. Masih naruh umur. Tetuju naruh salah dengan orang, pernah zolim dengan orang, ada hak orang kita makan, pacak nak dibereskan, pacak nak dibalikkan, bebala dengan orang, pacak nak baikan. Nah itu tujuan kita, diberikan oleh Allah umur 1 hari lagi. Nah, mandinyo Allah umur 1 hari lagi tak bermanfaat untuk itu, bekal ibadat tak nambah, tak ada bertobat dari dosa, tak ada meminta maaf atas urusan sesama makhluk, maka umur hari itu telah menjadi sia-sia Bapak Ibu. Sia-sia. Ngapa tak naruh perolehan? Tapi ya anu can dia muka toko hari ini banyak oleh, tak ada yang itu dihitung. Tak ada dihitung. Kita hidup ni bukan bakal itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ni bakal ibadat. Tujuan kita nyari duit, nyari rezeki, agar ngapa? Agar ibadat tu lemak. Menbuntu tak masuk hati juga. Nak mayang misalnya kan. Mencari agar ibadat tadi lemak. Maka hakikat panjang umur di sisi Allah itu bukan pada kuantitas, bukan pada angko, tapi pada kualitas. Pada kualitas. Belum tentu Bapak Ibu, orang yang mati, jika kita siano tuh mati umur misalnya 90 tahun, 70 tahun, panjang umur jika kita siano tuh. Yo hitungan manusia panjang umur, tapi di sisi Allah, wallahu a'lam. Hitungan di sisi Allah itu bukan pada kuantitas, bukan pada angka, kualitas. Maka bisa jadi ada orang mati umur 70, tak perlu naruh hasil, tua tu tua baik, tua tak nuwa. Ibadat tak perlu naruh. Tapi sebaliknya ada budak misalnya,
mati umur 30 tahun, diumumkan di masjid, "Oh, jadi kita muda lah si anu tuh mati." Belum tentu. Bisa jadi di sisi Allah itu tua. Budak tuh memang umurnya itu masih muda, tapi umur 30 tuh bermanfaat. Banyak perolehan, ibadahnya banyak, kegiatan-kegiatan positif yang baik banyak digawekan. Nah, maka yang umur 30, yang umur 70, siapa yang panjang umur di sisi Allah? Yang 30 tadi. Nah, tapi kita ini minta kepada Allah, umur ini panjang secara kuantitas, nak banyak juga perolehan. Nak banyak juga perolehan. Minta panjang umur Bapak Ibu dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka tulal umuri bit-ta'ah. Ya Allah, kami mohon kepadamu umur yang panjang bit-ta'ah, untuk ta'an. Jadi minta umur panjang dengan Allah itu bukan nak berto'. Ngapa? Nak ta'an, agar tambah banyak bawaan. Dan sebenarnya kita minta panjang umur dengan Allah itu bukan minta tambahi Bapak Ibu. Umur tu tak pacak bertambah, lah selesai. Lah selesai. Magikan umur tadi, lah selesai. Kita 120 hari di perut umat, lah betekinan. 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan kan? Ketika ditiupkan roh, itulah betekinan. Kau mati umur sekian. Matinya sebabnya oleh itu. Rezekimu sekian. Lah selesai kalau lah, tinggal nyala nih. Jadi kita minta panjang umur tuh, misalnya berkat Leman minta panjang umur tadi, asal 50 laju 60, dia mati 50. Leman berdoa minta panjang umur, laju 60 mati. Bukan baik itu Bapak Ibu. Kata guru kami, hakikat minta panjang umur tuh umur yang lacetoi kau nih, banyak perolehan. Nah, itu hakikat dari minta panjang umur. Nah, mudah-mudahan panjang umur galau insyaallah. Panjang umur panjang, banyak perolehan. Nah, maka kita bersyukur. Ladas tak terkira-kira pas berangkat dari tidur tuh. Maka mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup pulau masih pacak berejo. Malah mati tak baca lagi. Nak nambah amal tak baca lagi. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita kaki dikembalikan. Dikembalikan tu ai minal kubur lil jaza. Dibangkitkan dari kubur lil jaza, untuk nerima balasan atas apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Dan ada lagi Bapak Ibu rahimakumullah, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ketika kita bangun dari tidur, misalnya asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Aku ikan Bapak Ibu galak ngomong dengan ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang hobi beramal. Jadi ku seru beli kitab. Ada kitab bagus. Nama kitab itu takkan 20 reganya. 20.000. Khulasah Madad. Khulasah Madad. Itu kumpulan zikir-zikir baginda Nabi SAW yang sudah ditertibkan, disusun oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Jadi lengkap. Zikir sebelum subuh yang apa dibaca, sesudah subuh yang apa dibaca, sudah bohor yang apa dibaca. Lengkap itu. Lah diurutkan. Tinggal ngamalkan. Reganya tak pula mahal. Takkan 20.000 reganya. Cari, melihat di HP itu. Cari kitab Khulasah Madad. Ya amalan-amalan yang aku sebutkan itu, ini ada di situ. Asbahna ala fitratil Islam. Kita mengucapkan berzikir, kami berpagi hari. Kami berpagi hari ala fitratil Islam. Maksudnya kami berpagi hari itu, kita akan masuk ke waktu pagi itu ala fitratil Islam. Ai dinil haq, yaitu di atas agama yang lurus. Wa ala kalimatil ikhlas, ini zikir Nabi Bapak Ibu, dan di atas kalimatul ikhlas. Wa ala kalimatil ikhlas wa hiya kalimatus syahadah. Maksud kalimat ikhlas itu kalimat syahadat.
Makanya ada surah namanya surah Al-Ikhlas. Yang surah Al-Ikhlas itu isinya tauhid sama baca syahadat. Qul huwallahu ahad. Wa ala kalimatil ikhlas. Itu Nabi tiap pagi, tiap petang Bapak Ibu ngamalkan yang itu. Nah, ada di kitab yang kusebut tadi amalan-amalan ini. Asbahna ala fitratil Islam ala kalimatil ikhlas. Disebut juga kalimatu haq, ini kalimat yang benar. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Kalimat yang dengan kalimat ikolah kita minta dihidupkan oleh Allah. Dengan kalimat iko juga kita minta dimatikan oleh Allah. Dan dengan kalimat iko juga kita minta kaki dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah, dan di jalan hidup bapak kami Ibrahim yang lurus. Kita sebut kan kadang waktu nalkinkan orang mati, bapak kami Ibrahim ini. Kita minta waktu pagi itu agar hari keni itu di atas agama Nabi Muhammad SAW, berada di atas ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Kemudian kita berdoa pula Bapak Ibu. Banyak doa Nabi itu. Allahumma bika asbahna, ya Allah denganmu kami berpagi hari, wa bika amsayna, dan dengan namamu kami memasuki sore hari, wa bika nahya, dengan namamu kami hidup, wa bika namut, dengan namamu kami mati, wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami dikembalikan. Jadi waktu berangkat dari tidur telah banyak berdoa. Dikelum ngapa-ngapa baru berangkat dari tidur. Lah banyak berdoa. Bersyukur tadi Bapak Ibu, hari kini hari masih hidup. Dan di situ Nabi meletakkan pengharapan-pengharapannya. Yang apa nak digawekan hari kini? Nah, ada juga doanya, Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khair. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, an tab'atsana, agar mengutus kami, maksudnya ngarahkan kami, fi hadzal yaum, di hari kini, ila kulli khair, kepada gawe-gawe yang baik. Jadi pagi itu Bapak Ibu lah berdoa, ya Allah pintalah gawe hari kini gawe baik, diarahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah gawe-gawe baik, dijadikan oleh Allah hari kini pacak ke masjid, dijadikan oleh Allah hari kini pacak ngaji, dijadikan oleh Allah hari kini pacak nulung orang. Itulah minta kita kepada Allah. Dan sebaliknya kita berlindung kepada Allah, wa na'udzubika an najtariha fihi su'ah. Dan kita berlindung kepada Allah agar di hari ini, hari ketika dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak ada melakukan gawe-gawe yang tak baik. Perlu Bapak Ibu berdoa ini. Karena kita kan kalau bukan dengan bantuan, dengan kekuatan Allah, tak pacak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tak pacak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya waktu dengar orang ngebang hayya 'ala shalah, kita ndon nyawabnya hayya 'ala shalah pula. Waktu asyhadu alla ilaha illallah, itu jawabannya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah juga sama. Tapi ketika hayya 'ala shalah, mari kita salat, nyawab la haula wala quwata illa billah. Tak naruh daya, tak naruh kekuatan. Nak mayang tadi men bukan digerakkan oleh Allah, men bukan ditolong oleh Allah, tak tergerak. Maka berdoa Bapak Ibu, ketika hayya 'ala shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berdoa, rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku anak keturunan kurang yang galak mayang. Kemudian ketika hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, itulah pula la haula wala quwata, tak baca nak menang tu, bukan ditolong oleh Allah. Maka berdoa kita, uji orang ngebang hayya 'alal falah, jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allahumma ja'alna minal muflihin, ya Allah masukkan kami ke dalam rombongan orang yang menang. Kan tadi diajak menang, payu kita menang hayya 'alal falah tu.
Nah, kita minta kepada Allah agar termasuk rombongan yang menang tuh. Perbahasa menang tuh ndok tekio oleh dunia yang kau sampaikan kemarin. Menang, jadi orang yang menang. Ndok tekio oleh dunia, hidup di dunia kan banyak perolehan. Nah, itu. Dan kita berniat, ya. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah. Au najurrahu ila muslimin au yajurrahu ahadun ilaina. Agar ngapa? Agar kita kena jahat dengan orang hari kini, agar orang juga dah jahat dengan diri. Agar do nyakat orang berdoa di pagi itu. Berdoa kita diajarkan Nabi, agar hari kini do nak ngula orang dan juga jadikan Allah orang do nak ngula kami. Pagi itu. Kalau ngapa-ngapa juga baru berangkat dari tidur lah banyak berpinta dengan Tuhan. Nas'aluka khairan hadzal yaum wa khaira ma fihi. Kami minta kepada Allah kebaikan hari ini dan kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya, dan sebaliknya kita berlindung wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan hari ini dan keburukan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu terutama sering kenyu amalan sudah subuh ngamalkan apa agar pagi itu kita kan tadi pengen pagi itu banyak perolehan. Kita berdoa. Hari kini pacak nolong orang, maka ada doa yang galak kuajarkan di ibu-ibu nih, bapak-bapak. Tiap sudah subuh baca Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Baca 4 kali setiap sudah subuh. Ya Allah ampuninya umat Nabi Muhammad, ya Allah rahmatinya umat Nabi Muhammad, ya Allah tutupi aib umat Nabi Muhammad, ya Allah cukupnya kebutuhan umat Nabi Muhammad. Pengen nolong orang hari itu tuh. Jadi menado di dunia ini, di bumi ini, umat Nabi Muhammad yang lagi saro susah cukup kenyang. Pagi itu berdoa. Kita barangkali tak pacak nolong, tapi lah nolong doa. Siapa baik hari kini saro dengan nak melurui anak-anak sekolah, nak kuliah, nak mayar tagihan itu. Siapa baik yang lagi saro, ya Allah hari kini tak cukup kenyang. Oi, Bapak Ibu rahimakumullah, tak tahu ucap doa itu mentah orang bersehati. Doakan orang. Kebanyakan itu kan ragap melihat orang saro itu. Ladas. Jadi doakan agar orang dosa diampuni, dirahmati oleh Allah, tertuju dia naruh aib tak tutup kenyu aibnya, dia naruh kebutuhan tak cukup kenyu itu man bukan hati bersih, tak terucap. Nah di pagi hari itu kita berdoa itu minta kepada Allah. Jadi paling tidak hari itu tak ada nolong orang, lah dianggap nolong, lah berdoa, tak pacak nolong dia nolong doa. Inti segala yang disampaikan ini Bapak Ibu, pengen hari yang baru yang datang itu, hari baru datang itu, hari di mana kita dibangunkan lagi oleh Allah, banyak kebaikan, banyak perolehan. Nah, caranya dengan tadi. Jadi agar hari kita tuh baik dari berangkat tidur tuh, lah berejo, lah berantak. Lewat apa? Lewat doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali itu baik dulu. Iko masih melanjutkan amalan jago dari tidur. Nek belum ngapa-ngapa, baru jago dari tidur. Dari kemari bahasan kita nih belum bergerak kan nih. Masih di atas kasur. Berdoa kan. Nah, kajian insyaallah kita lanjutkan lagi wallahu a'lam bishawab.